Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Alpina, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang berjudul Belajar Efektif di Rumah Aja. Pendidikan di masa pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam mengembangkan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Nah, meluasnya penyebaran COVID-19, kerentanan upaya pembelajaran jarak jauh di Indonesia di masa krisis COVID per tanggal 17 April 2020 dapat dilihat di sini. Per tanggal 17 April 2020 diperkirakan 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat bersekolah karena munculnya pandemi COVID-19. Dalam jumlah tersebut termasuk di dalamnya kurang lebih 45 juta siswa di Indonesia atau sekitar 3% dari jumlah populasi siswa yang terkena dampak secara global menurut Badan Pusat Statistik 2020. Serba-serbi belajar online. Cara belajar online atau daring bisa dikatakan adalah cara belajar yang baru di dunia pendidikan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Tentunya sebagai sesuatu yang baru, pasti ada kelebihan dan juga keuntungan dan kekurangan juga kerugian yang dirasakan dengan adanya sistem belajar online seperti ini. Berikut ini adalah keluhan-keluhan belajar online. Dapat dilihat di PPT ini. Keluhan-keluhan yang muncul selama belajar online. Yang pertama itu adalah tugas-tugas menumpuk. Meski belajar di rumah, para pelajar banyak yang merasa tidak bisa hidup tenang karena harus menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Waktu di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dirasa menumpuk. Para pengajar memberikan tugas ini agar para pelajar tetap mendapat nilai dan juga materi pembelajaran meskipun di rumah selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, itu adalah materi pembelajaran sulit didapat. Sistem belajar online memang lebih menghemat waktu, tapi belum tentu belajar online lebih efektif dalam penerimaan materi pembelajaran bagi para pelajar. Banyak yang mengeluhkan cara belajar online itu hanya memberikan tugas-tugas yang menumpuk, yang menambah stres para pelajar di rumah. Selain itu, kondisi di dalam rumah yang kondusif mungkin bisa membuat seseorang menerima pelajaran atau tidak. Jika kondusif, mungkin akan lebih mudah menerima pembelajaran, tapi seandainya rumah kurang kondusif, para pelajar akan kesulitan menerima pembelajaran. Yang ketiga, itu adalah adu pendapat yang sulit. Adu pendapat yang sulit, jika di sekolah atau di kampus ada sesuatu yang sulit dimengerti atau terjadi perbedaan pendapat, mungkin akan lebih mudah didiskusikan. Namun dalam hal belajar online akan terasa sulit. Mengapa? Karena dalam cara belajar tersebut, jika ada satu yang bicara, ada kemungkinan yang lain bicara, dan pengajar sulit untuk mengontrol situasi ketika banyak yang bicara. Dengan kata lain, suara di dalam video pertemuan saling tumpang tindih. Selain itu, bagi mereka pelajar yang memiliki koneksi jaringan buruk atau ponsel yang sedikit rusak akan kesulitan mendengar audio yang saling tumpang tindih tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan belajar online. Yang pertama itu waktu belajar lebih singkat. Dengan mudahnya mengakses materi pembelajaran atau mengikuti video tatap muka, maka para pelajar memiliki waktu yang lebih cepat untuk belajar, apalagi belajarnya hanya di rumah, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke kampus atau sekolah seperti biasa. Selain itu, para pelajar tidak memerlukan waktu lagi untuk menunggu pengajar yang kadang datangnya ngaret, sehingga memerlukan banyak waktu yang terbuang. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan Indonesia lebih maju.
Dengan adanya sistem belajar seperti ini, setidaknya pendidikan Indonesia lebih maju, walaupun sedikit. Salah satu kemajuannya, yaitu pendidikan Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada, dan cara belajar pendidikan di Indonesia lebih bervariatif dengan adanya belajar online. Dan yang ketiga adalah siswa bisa mengembangkan diri. Belajar online yang tidak memakan waktu banyak dapat membuat pelajar bisa mengembangkan diri pada hal lain, seperti membaca, menulis, atau menggambar. Terlepas dari efektif atau tidaknya cara belajar online, setidaknya cara belajar seperti ini tetap bisa mengisi waktu siswa dan guru selama di rumah saja. Selama masa pandemi corona, pembelajaran jarak jauh atau PJJ dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Selama kurang lebih 10 bulan lebih lamanya, siswa dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring. Selama kurun waktu tersebut, tidak sedikit pelajar yang mengeluh karena tidak bisa belajar dengan efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar itu kurang efektif selama belajar di rumah, yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal dan juga tidak efisien. Untuk itu, mencari cara belajar yang efektif diterapkan saat pandemi bisa memaksimalkan pembelajaran siswa. Berikut adalah beberapa cara belajar efektif selama belajar di rumah. Yang pertama itu adalah memodifikasi ruang belajar. Nah, di memodifikasi ruang belajar, melansir dari laman resmi Washington University, penting untuk memisahkan ruang belajar dengan ruang rekreasi. Usahakan tempat belajar dengan kamar tidur terpisah. Hal ini bisa meminimalisir rasa malas karena ingin rebahan di tempat tidur. Hasilnya, belajar kita bisa lebih efektif karena minim gangguan. Memisah ruang belajar juga bisa memaksimalkan istirahat pelajar. Saat istirahat, mereka tidak akan terbayang-bayang tumpukan buku dan tugas di meja belajar. Nah, yang kedua, dapat dilihat anggap seperti sekolah luring. Buat rutinitas seperti saat sedang bersekolah secara offline atau luring. Bangun pagi sesuai jadwal, biasanya mandi, lalu jangan lupa sarapan. Cara ini bisa memaksimalkan belajar agar lebih efektif. Secara tidak langsung, otak dan tubuh akan menganggap pembelajaran daring seperti tatap muka. Selama mengikuti pembelajaran, atur agar pesan masuk tidak muncul di layar gawai. Pesan atau notifikasi yang muncul tiba-tiba bisa memuyarkan konsentrasi. Yang ketiga adalah hindari multitasking. Saat belajar di rumah memang lebih fleksibel dan santai. Kita bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tetapi sebaliknya, hindari multitasking jika ingin belajar lebih efektif dan efisien. Otak akan terpecah konsentrasinya sehingga membuat kita tidak bisa fokus. Imbasnya, materi pelajaran tidak bisa diterima dengan baik. Nah, yang keempat itu adalah menjaga kondisi kesehatan. Agar belajar bisa lebih baik dan efektif, jangan lupa kesehatan juga harus dijaga. Jangan lupa untuk melakukan peregangan di sela-sela pembelajaran online. Cara ini bisa membantu otak untuk beristirahat selama proses belajar. Yang selalu perhatikan asupan makanan serta istirahat. Pastikan untuk mendapatkan durasi tidur yang cukup agar otak lebih segar. Nah, yang kelima adalah tetap bersosialisasi. Otak juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif. Selama pandemi, memang aktivitas di luar dibatasi agar meminimalisir penularan COVID-19. Namun demikian, komunikasi tetap harus terjaga. Sempatkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Bersumber dari laman Washington University, cara ini bisa menjaga kefokusan kita saat belajar. Bersosialisasi secara tidak langsung bisa menumbuhkan motivasi yang positif. Kita bisa melakukannya melalui chatting atau video call. Jika terpaksa bertemu secara tatap muka, jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.